Dunia akhirat saat pengadilan akhir zaman. Salve sahabatku, damai Kristus kiranya selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalau seandainya ada saudara kita atau siapapun yang sedang sakit, marilah kita ajak kita berdoa bersama-sama. Kita mohon semoga Tuhan oleh bibir-bibirnya menyembuhkan mereka. Kita tahu orang sakit mereka sangat merindukan untuk sembuh. Dan seandainya ada masalah, ada problema di dalam hidup, dalam keluarga, mohon terang Roh Kudus menerangi, memberikan jalan keluar bagi mereka. Hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama merenung, belajar tentang firman Tuhan dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46 tentang penghakiman terakhir, pengadilan pada akhir zaman. Marilah kita memulai dengan tanda keselamatan kita, tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku minum makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bacaan Injilnya cukup panjang, tetapi mungkin kita sudah hafal ya, sering
bacakan. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, Matius mengkisahkan sebuah perumpamaan tentang hari penghakiman terakhir lewat sebuah wejangan yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya tentang siapa yang akan menerima anugerah sukacita, siapa yang akan lolos masuk ke dalam kerajaan surga pada waktu pengadilan terakhir. Diceritakan pertama-tama Yesus datang dari awan-awan dalam kemuliaannya, dan malaikat-malaikat pun bersama-sama dengan dia. Maka ia akan bertakhta di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa, artinya seluruh umat manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, akan dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan bersama-sama di hadapannya. Ia akan memilah-milah umat manusia menjadi dua kelompok berdasarkan iman dan perbuatan mereka masing-masing. Dua kelompok ini adalah mereka yang mengerjakan pekerjaan baik bagi salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Ini ucap sabda Yesus dalam Matius bab 25 ayat 40. Dan yang kedua, mereka yang tidak mengerjakan pekerjaan baik bagi saudaraku yang paling hina ini, yaitu di dalam Matius bab 25 ayat 45. Seperti seorang gembala, Yesus memisahkan kelompok domba di sebelah kanan. Kawanan domba ini adalah gambaran orang-orang benar. Domba ini gambaran orang-orang yang mengikuti Yesus. Sebagaimana kita baca di dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 27, Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku." Jadi sebelah kanan ada domba-domba ini, gambaran para pengikut Yesus, gambaran orang-orang benar. Dan kelompok kambing sebelah kiri, kawanan kambing ini adalah gambaran orang fasik, gambaran orang yang terkutuk. Lalu anak manusia, yaitu hakim yang maha adil, hakim yang maha agung, yaitu Yesus Kristus, akan berkata kepada kelompok domba, kepada orang-orang benar yang berada di sebelah kanan, "Mari, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Tuhan dalam keadaan seperti itu, lalu kami melakukan hal-hal itu?" Maka raja itu akan menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kami lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Sedangkan bagi mereka yang sebelah kiri, yaitu kawanan kambing, terdiri dari orang-orang fasik, orang-orang yang terkutuk, ia bersabda, "Anyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Anyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu tidak merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu tidak mengunjungi aku." Maka orang-orang itu pun bingung. Orang-orang terkutuk itu pun akan bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, bila manakah
Kami melihat Tuhan dalam keadaan seperti itu, lalu kami tidak melakukannya untuk Tuhan. Maka raja itu akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dua kelompok mengajukan pertanyaan yang sama kepada sang raja. Tetapi kelompok orang benar sebelah kanan, mereka itu betul-betul tidak melihat Tuhan dengan mata jasmanianya. Secara nyata, bahwa Tuhan hadir dalam diri orang-orang yang hina dina, orang-orang yang miskin papa itu. Tetapi mata rohania, mata batin, mata hati mereka dengan hati nurani mereka yang penuh kasih dan sayang, mereka mau menolong orang-orang yang hina, orang-orang yang miskin papa, kaum marginal, orang-orang yang tersingkirkan dalam masyarakat, orang sakit, orang lapar, dan orang-orang yang dilupakan. Mereka mempunyai hati nurani untuk menolong orang-orang ini, walaupun mereka tidak lihat bahwa Tuhan ada di dalam diri orang-orang ini. Sedangkan pada kelompok sebelah kiri, orang-orang fasik, memang mereka melihat dengan mata jasmania, nyata orang-orang miskin, orang hina dina, kaum marginal, orang-orang terpinggirkan, orang-orang terlupakan, orang-orang sakit, orang-orang lapar. Mereka melihat dengan mata kepala mereka, tapi mereka tidak sanggup melihat dengan mata hati mereka, mata batin mereka, karena sudah tertutup, sudah terbutakan oleh kesombongan, oleh pangkat, oleh jabatan, oleh kekayaan, oleh egoisnya mereka. Mereka bukan hanya tidak memberi makan dan minum, mereka tidak hanya tidak menolong, tapi mereka juga meremehkan, mereka juga menghina harkat dan martabat orang miskin dan orang hina dina itu. Mereka tidak peduli. Mereka masa bodoh dengan keadaan saudara-saudaranya itu. Padanya orang-orang hina dan dina sama martabat di hadapan Tuhan. Maka mereka dicampakkan, mereka dibuang ke dalam api kekal, siksa abadi, derita kekal di neraka. Saudaraku, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Padahal Yesus membuka jalan bagi setiap umat manusia untuk bahagia bersama Dia di dalam kerajaannya. Jalan itu adalah jalan yang sangat sederhana, yaitu mewujudkan hukum cinta kasih Kristus. Kasihilah sesamamu dan kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum kasih secara nyata harus diwujudkan di dalam hidup kita sehari-hari. Yakobus bab 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Perbuatan mengasihi, memperhatikan, melayani orang miskin, orang hina dina, adalah melayakan cinta kasih Yesus yang murni, hukum Yesus yang murni. Bahwa di dalam orang miskin Allah hadir. Jadi kita mengasihi manusia semurni-murninya karena kita mengasihi orang miskin, orang hina dina, orang terpinggirkan. Kita tidak pernah menuntut balasan. Dan mereka juga tidak akan bisa membalas kita. Inilah kasih yang murni. Dan di dalam diri mereka Tuhan hadir. Makanya hukum Kristus, terutama mengasihi Allahmu, mengasihi sesamamu, ada di dalam perbuatan mengasihi orang yang hina dina, orang yang miskin dan papa ini. Karena itu sebagai murid Kristus, perwujudan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa dielakkan. Dalam bacaan Injil hari ini dapat disimpulkan
bahwa pada akhir zaman Allah tidak akan bertanya tentang pangkatmu berapa tingginya, kedudukanmu apa, kekayaanmu seberapa, agamamu apa, kitabmu apa. Kamu sudah baca kitab sucimu bolak-balik apa belum? Kekuasaanmu sehebat apa? Tetapi sebaliknya, Allah akan meminta pertanggungan jawab iman dan perbuatan kita selama hidup kita di dunia ini. Terutama apa yang telah kita perbuat untuk sesama kita, terkhusus untuk saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Sebagai orang percaya, mari kita belajar berbuat sesuatu untuk Yesus. Justru di dalam pelayanan kita kepada kaum marginal, kaum miskin dan papa, hina dan dina, sakit dan derita, orang-orang seperti ini mereka hidup tanpa daya. Mereka sabar menanti pertolongan dari Tuhan, karena mereka tidak pernah mengharapkan dari dunia ini. Karena dunia menyepelekan mereka. Dunia merasa masa bodoh dengan penderitaan mereka. Maka kitalah sebagai utusan Kristus membawa kabar sukacita, membawa kebahagiaan bagi mereka yang mereka nantikan. Jangan sekali-kali kita hanya melayani kaum elit, kaum berduit, berpangkat, orang terpenting. Mereka sudah dalam kehidupan penuh dengan kenikmatan dunia. Bahkan orang-orang seperti ini seringkali melupakan Tuhan. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah kita melaksanakan tugas perutusan kita melayani Tuhan? Melayani Tuhan bukan hanya sekedar berkhotbah dari gereja ke gereja, berkhotbah atau renungan di lingkungan, di wilayah, di paroki, tiap hari ikut misa, tiap hari novena, tiap hari doa rosario. Belum cukup. Lebih dari itu, apakah kita sudah membangun relasi dengan kaum marginal, kaum yang terpinggirkan, kaum yang tersisih? Justru mereka inilah yang menjadi prioritas pelayanan Yesus. Mereka menjadi perhatian utama Yesus dalam pelayanannya ketika Yesus hidup di tanah Israel. Sudahkah kita juga melayani seperti Tuhan Yesus melayani? Atau apa justru kita fokus ke orang-orang elit, orang-orang kaya, orang-orang yang berkedudukan, orang-orang penting, orang-orang yang strata sosial ada di atas? Kalau mereka membutuhkan, kita cepat-cepat melayani. Tidak nunggu waktu lama. Sebaliknya kepada kaum kecil, hina dan miskin, kaum marginal, kita mungkin masa bodoh. Kita mungkin tidak peduli. Jangan sampai pelayanan kita tidak pernah menyentuh orang-orang seperti ini. Mereka membutuhkan pertolongan kita. Ingat saudaraku, bahwa cerita pengadilan terakhir bukan untuk cerita indah-indahan, bukan cerita untuk menakut-nakuti, tetapi sebuah warta memberikan pencerahan kepada kita, memberikan jalan apa yang harus kita perbuat untuk menyongsong hari panggilan terakhir kita. Sudahkah kita melayani? Jawaban ada pada diri kita masing-masing. Tetapi marilah saya mengajak pada masa Paskah, masa puasa, masa tobat ini, masa retret agung ini, mari kita merefleksikan diri, merenung hidup kita. Sudahkah kita melayani Tuhan dan sesama saudara kita, terutama mereka yang sangat membutuhkan pertolongan kita? Sekali lagi, Tuhan bersabda, apapun yang kamu melakukan, yang sekecil apapun yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukan untuk aku. Apapun yang sekecil apapun kamu tidak melakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu juga tidak melakukan untuk aku. Kita harus ingat ini. Semoga Tuhan menguatkan iman dan memberkati karya pelayanan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.